Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas kedua dari kecerdasan artifisial kita. Di sini itu terdapat kode pengimplementasian dari materi yang telah diberikan oleh Pak Cakra. Pada kode ini, saya itu menggunakan algoritma Dijkstra untuk melakukan eksekusinya. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut mengenai kode ini, saya akan menjelaskan singkat mengenai algoritma Dijkstra itu seperti apa sih. Jadi, algoritma Dijkstra itu adalah algoritma pencarian jalur terpendek dari satu titik sumber ke semua titik lain dalam graf berbobot dengan bobot tepi negatif. Biasanya, algoritma Dijkstra ini digunakan untuk navigasi dan peta digital. Nah, algoritma Dijkstra ini dapat menentukan rute tercepat di peta digital, seperti Google Maps, Waze, ataupun GPS. Biasanya tuh digunakan dalam sistem transportasi untuk menemukan rute bus ataupun kereta tercepat. Nah, sesuai dengan kegunaan yang udah disebutin tadi, di sini itu saya mengaplikasikan algoritma Dijkstra untuk mencari rute atau jalan terpendek dari satu titik awal ke titik tujuan. Dalam pencarian rute atau jalan terpendek ini, terdapat studi kasus di mana beberapa jalan menuju titik tujuan itu tidak bisa dilewati karena mengalami gangguan. Jadi, sementara jalannya itu harus dialihkan ke jalan alternatif lainnya untuk mencapai titik tujuan. Oleh karena itu, algoritma Dijkstra ini dibutuhkan untuk mencari rute atau jalan terdekat atau terpendek menuju titik tujuan dengan mendeteksi adanya jalan yang tidak bisa dilewati. Oleh, oke, eh, sekian penjelasan singkat mengenai algoritma Dijkstra. Kita akan langsung ke penjelasan kodenya. Kita akan lanjut ke penjelasan kodenya. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan kode, pertama-tama itu kita harus melakukan penginstalan library yang dibutuhkan untuk menjalankan kode tersebut. Nah, di sini itu saya akan menginstal library dari OSMNX, Networks, dan Matplotlib untuk pengimplementasian kodenya. Sini saya melakukan penginstalan terlebih dahulu. Oke, dapat dilihat bahwa penginstalan sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan kodenya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa library yang digunakan dalam kode ini adalah OSMNX, Networks, dan Matplotlib Pilot. Kegunaan dari OSMNX ini, library OSMNX ini untuk mengambil data peta dari OpenStreetMap dan memproses jaringan jalan. Sedangkan library Networks ini digunakan untuk melakukan perhitungan jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Lalu untuk library Matplotlib Pilot ini digunakan untuk menampilkan visualisasi jalur dalam bentuk grafik. Selanjutnya, kita akan menentukan titik asal dan titik tujuan dari kota yang telah kita ambil. Di sini saya menggunakan kota Bekasi. Dan titik asal yang saya gunakan itu Sumarekon dan titik tujuan yang akan saya capai yaitu Cibubur Junction. Diharuskan untuk memasukkan koordinat dari titik asal dan titik tujuan. Di sini terdapat koordinat dari Sumarekon Bekasi dan titik tujuannya, koordinat titik tujuan yaitu dari Cibubur Junction. Lalu, setelah menentukan titik awal dan titik tujuan, serta memberikan titik koordinatnya, kita itu akan menyuruh kodenya untuk mengambil graf jalan kota yang dituju dari OpenStreetMap. Di sini, kode ini itu digunakan untuk mengambil peta jaringan jalan dari Bekasi dari OpenStreetMap. Lalu ada network type drive yang digunakan hanya untuk mengambil jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan seperti mobil dan motor saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengaturan untuk menghindari jalan yang terisolasi. Jadi OpenStreetMap itu
bisa memiliki jalan yang tidak terhubung satu sama lain, misalnya jalan buntu. Oleh karena itu, kode kode ini itu digunakan untuk memastikan hanya menggunakan bagian terbesar dari jaringan jalan yang ada di lokasi saja. Selanjutnya itu kita akan mencari node terdekat dari titik awal dan titik tujuan. Di sini terdapat nearest nodes yang bertujuan untuk mencari node atau simpul jalan terdekat dengan koordinat yang diberikan. Lalu ini itu origin point, yaitu dari titik asal, dan origin point ini dari titik tujuannya. Dan bawahnya sama. Lalu di sini itu bagian ini saya menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek berdasarkan panjang jalan. Nah, outputnya itu akan menampilkan rangkaian node yang membentuk jalur terpendek. Kemudian akan melakukan simulasi, di sini akan melakukan simulasi kemacetan, yaitu dengan memblokir beberapa ruas jalan tertentu. Di sini zip shortest road Dijkstra ini digunakan untuk membentuk pasangan node bertetangga atau jalan antara dua node. Selanjutnya, maksud dari angka 6 itu adalah memilih 6 ruas jalan pertama dari jalur utama itu sebagai studi kasus ya. Jadi sebagai jalur yang tidak bisa dilewati. Misalnya kayak ruas jalan yang macet jadi harus dihindari. Terdapat 6 jalur dari jalur utama yang harus dihindari. Lalu lanjut ke G-block, G-copy. Itu adalah salinan graf asli untuk simulasi kemacetan. Lalu ada ini digunakan untuk menghapus ruas jalan yang macet dari peta. Kemudian selanjutnya ini menambahkan penalti ekstra pada jalan terpendek. Jadi maksudnya itu penalti yang maksud dari penalti tersebut yaitu bertujuan agar algoritma itu menghindari jalan tersebut jika memungkinkan. Jadi dilakukan penalti supaya algoritma ini menghindari jalan yang dituju atau jalan yang dimaksud itu supaya tidak dilewati. Untuk menghindari adanya jalan kecil atau gang sempit yang kurang efisien untuk dilewati. Nah, dengan adanya penalti ini itu algoritma lebih memilih jalan yang lebih besar dan lebih lancar. Di sini dalam kode ini itu penalti diberikan pada jalan yang lebih pendek dari 500 meter dengan cara mengalihkan panjangnya dengan 5 kali lipat. Oke, selanjutnya itu ada kode, kita akan menyuruh kode untuk menampilkan graf dengan jalan terblokir itu berwarna kuning, atau jalan yang tidak bisa dilewati itu berwarna kuning, dengan background peta berwarna hitam, dan data-data peta itu berwarna putih. Setelah itu, setelah dilakukan adanya pemblokiran jalan, kita itu harus mencari jalan alternatif. Dan di sini kode yang digunakan adalah ini untuk mencari jalan alternatif dari jalan yang telah diblokir tersebut. Jika tidak ada jalur lain, program itu akan menangkap error dengan except NX networks X no path. Itu bisa. Jadi jika nggak ada jalur alternatif lain nih yang bisa digunakan untuk mencapai titik tujuan, maka output yang keluar itu akan dialihkan ke sini. Tidak ada jalur alternatif yang tersedia setelah pemblokiran jalan.
Lalu selanjutnya ada kode di sini itu diminta untuk menampilkan jalur lama dan jalur baru. Nah, jalur lama ini merupakan jalur sebelum adanya pemblokiran jalan yang akan ditandai dengan warna biru. Lalu jalur baru yaitu jalur yang jalur setelah adanya pemblokiran jalan yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, kode itu diminta untuk menghitung panjang jalur lama dan jalur baru yang hasilnya akan ditampilkan dalam satuan meter. Di sini. Sini kode diminta untuk menghitung total panjang dari jalur lama dan total panjang dari jalur baru. Sini akan keluar panjang dari jalur lama dan jalur baru dengan satuan meter. Lalu selanjutnya di sini kode juga akan diminta atau kode itu digunakan untuk menampilkan scatter plot untuk visualisasi dengan mengambil koordinat masing-masing node dalam jalur lama dan jalur baru. Di sini jalur lama ditandai dengan warna biru dan titik. Lalu selanjutnya ada jalur baru yang ditandai dengan warna merah dan titik-titik. Selanjutnya juga ada jalan yang diblokir dengan ditandai berwarna kuning dan titik-titik. Selanjutnya di sini ada kode juga diminta untuk menambahkan label dan legenda. Jadi ini buat koordinat-koordinat ditampilin dalam grafik. Dan ini kode diminta untuk menampilkan grafik. Selanjutnya mari kita meranin kode yang telah dibuat. Di sini kira-kira setelah saya coba tadi dibutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk mengeksekusi kodenya. Mari kita tunggu kodenya ini berhasil dieksekusi dan menampilkan outputnya. Oke, setelah menunggu selama kurang lebih 3 menit 39 detik selama waktu eksekusi berlangsung, didapatkan hasil output dari kode tersebut. Yaitu di sini dapat dilihat bahwa terdapat 3 gambar peta Kota Bekasi dan panjang dari total panjang jalur lama dan jalur baru dan ada satu grafik. Di sini gambar pertama ada gambar denah Kota Bekasi yang belum dilewati jalur apapun. Ini merupakan Kota Bekasi. Selanjutnya di gambar kedua ini merupakan gambar peta Kota Bekasi dengan jalur lama, titik awal dan titik tujuan. Menggunakan jalur lama sebelum adanya jalur yang terblokir. Lalu selanjutnya hasil output yang ketiga itu ada denah Kota Bekasi di mana menggunakan jalur terbaru setelah adanya jalur pemblokiran yang berwarna merah dari titik awal ke titik tujuan. Lalu di sini didapatkan bahwa setelah dihitung panjang dari jalur lama yaitu 25.190,90 meter. Lalu panjang dari jalur baru yaitu 86.192,99 meter. Jadi dapat dilihat bahwa jalur baru ini lebih muter daripada jalur lama karena adanya jalur yang terblokir. Jadi terdapat perbandingan grafik dari jalur lama dan jalur baru.
Ini merupakan titik awal dari yang dituju, titik awal, karena adanya jalur yang terblokir, maka dialihkan ke jalur alternatif, yaitu jalur baru, yang merupakan garis dari jalur lama dan yang merupakan yang berwarna merah, garis dari jalur baru, dan warna kuning ini merupakan jalan yang terblokir. Ini koordinat dari peta. Fase output yang didapatkan berupa gambar dan panjang dari jalur lama dan jalur baru. Oke, sekian penjelasan mengenai kode dan tugas yang telah diberikan oleh Pak Cakra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.